salat tobat ini bisa berfungsi dua. Kalau kita melakukan kesalahan, salat tobat fungsinya menghapus kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau kita tidak punya kesalahan, salat tobat ini fungsinya meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Akan menghasilkan pahala. 22 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anak lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Umi Musfirotan Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin menjawab pertanyaan dari teman kita yang bernama Michiko 1111. Hai Michiko, apa kabar? Michiko bertanya, Umi, saya ingin tahu cara sholat tobat seperti apa sih gitu. Michiko, sholat tobat itu mudah, seperti sholat subuh, hanya 2 rakaat. Simpel kan? Michiko lagi ngapain? Umi, sebenarnya saya senang kucing loh. Kucing adalah binatang kesayangan Nabi. Kita kembali ke sholat tobat ya. Sholat tobat boleh dikerjakan kapan saja kecuali di waktu larangan. Waktu yang dilarang untuk sholat setelah sholat subuh, jam 12 siang, ketika bayangan berdiri tegak lurus dengan bendanya. Dan yang ketiga, setelah asar, itu tidak boleh. Selain 3 waktu ini boleh kapan saja ya untuk mengerjakan sholat tobat. Prakteknya tentu saja ambil air wudhu dulu ya, naik ke sajadah, berdiri tegak, niat untuk sholat tobat. Tentu saja niatnya tobat untuk segala kesalahan yang pernah kita perbuat. Ya Pak, iya Umi, apalagi zaman sekarang. Namanya kesalahan itu mulai dari rumah sendiri. Ya, aduh, di mana-mana penuh kesalahan. Saya ingin tobat loh. Ya, oke. Berdiri, cukup takbir, kemudian doa iftitah sama dengan sholat wajib ya. Kemudian surat Al-Fatihah ditambah 1 surat ya. Ruku, sujud ya. Berdiri lagi rakaat kedua ya. Baca lagi Al-Fatihah tambah 1 surat, ruku, sujud, salam. Simpel kan? Hanya saja di dalam sholat tobat ini dinasehati ketika selesai sholat tobat, perbanyaklah istighfar, membaca kalimat-kalimat pengampunan. Mungkin masih banyak waktu ya, bisa kalimat astagfirullah ya, 500 kali, 1000 kali ya, yang pendek, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak-banyaknya, atau Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau Nabi mengamalkan kalimat Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu setiap beliau duduk selalu membaca 100 kali. Ngobrol, nasihat, pergi, kemudian duduk lagi di satu tempat, baca lagi 100 kali. Kalau mau dipakai seperti itu, monggo ya. Meniru kebiasaan baik Nabi ketika setiap duduk selalu membaca Rabbighfirli dan seterusnya 100 kali. Atau ingin raja istighfar,
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini agak panjang ya, perlu pakai subtitle ini kata MA ya. Begitu Michiko, gampang kan, boleh dikerjakan siang, boleh malam. Dan satu lagi yang perlu dimasukkan ke dalam hati adalah sholat taubat bukan karena kita selalu setelah melakukan kesalahan, dosa, kemudian tobat. Itu tidak selalu seperti itu loh teman-teman sekalian. Kalaupun kita di rumah saja, nggak ngapa-ngapain, dan perasaan kita, saya nggak ada dosa hari ini, mau sholat tobat tidak masalah. Karena sholat tobat ini bisa berfungsi dua. Kalau kita melakukan kesalahan, sholat tobat fungsinya menghapus kesalahan yang kita perbuat. Tapi kalau kita tidak punya kesalahan, sholat tobat ini fungsinya meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Jadi tidak ada ruginya setiap hari kita melaksanakan sholat tobat. Siapa tahu gara-gara sholat tobat ini, tahu-tahu derajat kita semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena Allah paling senang pada hambanya yang banyak mengaku salah, yang banyak mengaku dosa, merasa dirinya lemah, merasa dirinya penuh kesalahan, melaksanakan sholat tobat, dan sholat tobat. Simpel sekali. Dan satu lagi, sholat tobat ini lebih memustajabkannya satu doa. Ketika kita ingin sesuatu, didahului dulu dengan sholat tobat, insya Allah lebih mustajab. Bagaimana Michiko? Sudah? Ya. Umi tunggu lagi pertanyaan selanjutnya. Salam untuk teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.